Tes, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya terkait komparatif dua sampel dengan data bentuk sampelnya adalah related. Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lain. Yang kemarin kita contohkan ada misalkan contohnya before after atau dua kondisi yang diberlakukan secara relatif. Jadi kondisi yang berbeda, kondisi A dan B, tapi yang satu diberlakukan pelatihan, yang satunya tidak diberlakukan pelatihan. Semacam itu. Jadi ini Wilcoxon termasuk di sama seperti sign test. Kemarin ada komparatif dua sampel relatif. Ini juga terkait data bentuk ordinal, kemudian bentuk hipotesis komparatif dua sampel yang relatif. Di Wilcoxon match pair ini merupakan teknik sebagai penyempurna dari uji tanda. Yang mana sign test kemarin nilai positif negatifnya tidak diperhitungkan. Jadi selisih nilai angka antara positif dan negatif tidak diperhitungkan. Nah, kalau di uji Wilcoxon ini nanti diperhitungkan nilai tanda besaran selisih nilai dari angka positif negatifnya. Kemarin di minggu lalu kita sudah belajar terkait sign test. Ini sebagai penyempurna dari uji sign test, ada Wilcoxon match pair test namanya. Langsung saja masuk ke contoh ya. Setelah ini teman-teman ada tugas, baik mulai dari binomial, chi-square, rantes, McNamara, sign test, dan yang ini Wilcoxon match pair. Contohnya nih misalkan pada suatu kantor pemerintahan dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberi AC terhadap produktivitas kerja. Pengumpulan data termasuk produktivitas kerja pegawai dilakukan pada waktu AC sebelum dipasang dan sesudah dipasang. Jadi pengen melihat perbedaan kinerja dari karyawannya. Kinerja karyawan sebelum atau tidak dinyalakan AC dan saat dinyalakan AC. Jadi kinerjanya AC ini sebenarnya ngaruh nggak ya ke kenyamanan, ngaruh nggak ya ke produktivitas kerja. Nah ini. Nah kemudian ini data produktivitas kerja pegawai sebelum AC dipasang itu dikasih apa namanya simbol XA ini sudah dipasang XB. Jumlah pegawai yang digunakan sebagai sumber data atau sebagai responden adalah 10 orang. Jadi dari kasus tersebut dapat kita ambil judul penelitiannya adalah pengaruh AC terhadap produktivitas kerja atau perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah ada di dalam ruang kerja. Variabelnya adalah penelitian AC sebagai variabel independennya dan produktivitas kerja sebagai variabel dependennya. Adakah perbedaan antara produktivitas kerja di antara yang menggunakan AC dan saat tidak menggunakan AC? Nah, itu adalah poinnya. Kemudian rumusan permasalahannya adalah adakah perbedaan tingkat produktivitas kerja pegawai di kantor antara yang menggunakan AC dan yang tidak menggunakan AC. Sehingga dari rumusan masalah kita turunkan ke tujuan. Mengetahui atau menganalisis perbedaan tingkat produktivitas kerja pegawai saat menggunakan AC dan tidak menggunakan AC. Ukuran sampelnya adalah 10 secara random. Untuk desain penelitiannya adalah 10 orang ini 10 orang yang sama. 10 orang tersebut diberikan ruang tidak dipasang AC terlebih dahulu, kemudian dipasang AC. Kinerjanya bagaimana? Apakah penurunan ataukah ada peningkatan ataukah biasa aja, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Nah itu kita ingin mengetahui, misalkan kita seorang manajer atau pimpinan perusahaan dengan mengetahui AC ini sebenarnya penting nggak sih? Misalkan ngaruh nggak ke kinerja karyawan? Nah, itu kita teliti semacam itu. Tempat penelitiannya adalah salah satu kantor pemerintahan. Langkah-langkahnya menentukan 10 anggota, kemudian tadi ya desainnya tadi ya 10 orang tersebut ditempatkan di ruang yang tidak ber-AC dan diukur
kinerjanya, kemudian ditaruh lagi besok harinya misalkan di tempat yang ber-AC dan diukur produktivitas kerjanya. Nah, seperti itu. Hipotesisnya adalah H0 pokoknya semua yang tidak. Kalau kita berbicara terkait komparatif berarti perbedaan, perbandingan. Kalau H0 berarti tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah memakai AC. Kemudian yang HA adalah terdapat perbedaan produktivitas kerja karyawan sebelum dan sesudah memakai AC. Kriteria pengujian hipotesisnya adalah ini. H0 diterima bila jumlah jenjang yang paling kecil lebih besar daripada T-tabel, itu dinyatakan H0 diterima. Atau T hitungnya lebih besar daripada T-tabel, maka H0 diterima. Ini kasusnya yang Wilcoxon match pair, yang kaitannya dengan komparatif dua sampel yang related pada data ordinal. Kemudian penyajian datanya diperoleh demikian, dari 10 orang sebelum menggunakan AC itu kinerjanya nilainya sekian, 100. Nah, ini kan data ordinal yang bertingkat. Diukur kinerja yang diukur dengan data ordinal. Ada misalkan nilai 0 sampai berapa gitu ya. Nah, ini nilai ini berdasarkan dari penilaian kinerjanya misalkan. Oh, sebelum adanya AC, si A nomor 1 ini naik nih kinerjanya menjadi 105. Si B malah nurun dari 98 ke 94. Si C 76 naik nih ya, naik kecenderungannya ya, ada yang naik, ada yang nurun. Tapi kebanyakannya ini naik nih ya, ini juga naik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang naik, 7 karyawan yang naik setelah dipasang AC, dan 3 yang tidak, malah turun setelah dipasang AC. Mungkin gampang masuk angin atau apa gitu ya, sehingga kinerja semakin tidak baik. Nah, itu dari penelitiannya contohnya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya menggunakan tes Wilcoxon ini. Ini kita simak. Dari data tersebut sebelum dan sesudah, kemudian kita hitung bedanya, perbedaan dari sebelum dan sesudah. Ini perbedaannya untuk nomor 1 berarti dia menaik, positif, naik menjadi 5 nilainya. Ini turun, malah turun menjadi, turun 4 kinerjanya. Ini naik, turun, naik, turun. Ada 3 orang yang kinerjanya turun dari dipasangnya AC, yang 7-nya naik setelah dipasang AC. Kemudian kita buat jenjang atau ranking, sama seperti sign test. Nah, rankingnya kita kasih ranking, nilai yang tertingginya adalah 9, kita kasih nilai 10. Berarti nilainya adalah range 1 sampai dengan 10. Setiap kenaikannya coba kita lihat 1 di sini, maka kita naikkan 1,5. Nilai 3 berarti dari 2,5 menjadi 4, nah, dan seterusnya. Ini adalah rankingnya. Kita kasih penilaian lah ya, semacam itu. Nilai 9 ini tertinggi, kita kasih jenjang nilainya adalah 10 misalkan. Karena dari beda ini kita kemudian ukur di sini. Nilai penambahan satunya rankingnya sekian, dan seterusnya. Nah, kemudian kita perlu mengelompokkan positif dan negatifnya. Karena ini negatif, tapi dia jenjangnya tinggi di 5,5, berarti minus 5,5. Dan seterusnya. Ini kita bedakan sendiri yang positif dan negatif. Kemudian kita jumlah. Sehingga ketemulah jenjang yang besar dan yang kecil. Nah, yang tadi kan rumusnya yang dibutuhkan adalah yang kecil. Jumlah jenjang yang terkecil kita bandingkan dengan T-tabelnya. Nah, ini jadi kita peroleh yang positif kita jumlahkan 36,5, yang negatif kita jumlahkan 18,5. Berarti yang kita ambil sebagai pengukuran adalah yang 18,5. Kita bandingkan dengan T-tabel. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh nilai tersebut? Ini adalah caranya. Kita melihat di tabel 8. Tabel 8 itu adalah tabel apa ini? Sebentar. Tabel Wilcoxon. Tadi kita kantongi terlebih dahulu nilai 18,5 kita bandingkan dengan tabel Wilcoxon-nya. Yang kita butuhkan adalah
N-nya N10, jumlah datanya adalah 10, taraf kesalahannya adalah kita pilih 5%. Kemudian kita bandingkan. Nah, caranya kita lihat, teman-teman bisa download di LMS. Di LMS itu ada tabel-tabel, sudah saya upload tabel-tabel statistik. Di situ teman-teman bisa, ini sudah, bisa download, kemudian dibandingkan dengan yang tadi, nilai 18 tadi. Ini kan tabel Wilcoxon. Tadi adalah N-nya 10. N-nya 10. Kemudian taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 5% di sini. 0,05. Kita turunkan 10. 10 kita tarik ke kanan. 8 ini ketemu 8 di sini. Jadi kita bandingkan 18,5 dengan angka 8. Lebih besar yang mana? Kita lihat lagi di mana tadi? Wilcoxon. Kita bandingkan 18,5 ternyata lebih besar daripada nilai yang di tabel Wilcoxon tadi 8. Artinya kalau jenjang terkecil lebih besar daripada 8, artinya HA0 diterima, HA-nya ditolak. Seperti pada kriteria yang tadi. Nah, ketika jumlah jenjangnya terkecil itu lebih besar daripada tabel Wilcoxon, maka HA0 diterima, HA-nya ditolak. Kalau HA0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan antara yang menggunakan AC, antara ketika menggunakan AC dan yang ketika tidak menggunakan AC. Kesimpulannya adalah ini. HA0 ditolak berarti adalah ruangan kerja yang diberi AC tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, tapi amannya kita berbicara dengan komparatif, maka yang kita simpulkan tulis adalah komparatif perbandingan. Berarti tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan antara menggunakan ruang AC dan yang tidak menggunakan ruang AC. Titik seperti itu. Jadi saran dari penelitian tersebut adalah tidak perlu pakai AC di tempat kerja karena tidak ngaruh juga mau yang AC ber-AC ataupun tidak ber-AC, kinerjanya pun sama. Nah, berarti sarannya adalah demikian. Nah, bagaimana jika sampelnya lebih besar dari 25? Karena di sini kan tabel Wilcoxon itu tersedia hanya sampai N-nya 25. Nah, bagaimana kalau lebih dari 25? Ada rumusnya di sini. Kita bisa menggunakan rumus Z-nya ini, seperti di Rantes. Ada rumusnya ini. Tinggal kita masukkan T-nya adalah jumlah jenjang terkecil, kemudian rumus yang ini adalah demikian, rumus yang di bawah ini adalah demikian, sehingga totalnya dari rumus tersebut adalah ini. Berikutnya, kita tinggal masukkan, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus. T-nya adalah 18,5, jenjang terkecil tadi adalah 18,5, N-nya 10, 1 min 4. Kemudian 10, N-nya 10 plus 1 dalam kurung 2 kali N-nya adalah 10 plus 1 dibagi dengan 24. Nilainya adalah 0,98. Kemudian kita tinggal lihat harga nilai Z tabelnya. Ternyata nilai Z tabelnya di sini adalah 1,96. Kita bandingkan 0,918 dibandingkan dengan 1,9, ternyata lebih kecil, 0,91. Ini nilai mutlak ya. Plus minusnya nggak usah kita lihat. Yang kita lihat adalah 0,918, ternyata lebih kecil daripada 1,96, artinya H0 diterima. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada perbedaan baik yang menggunakan AC sama yang tidak menggunakan AC. Kinerjanya adalah sama. Itu kesimpulannya. Bisa menggunakan rumus ini manakala datanya lebih dari 25. Kalau datanya kurang dari 25, kita bisa menggunakan tabel Wilcoxon lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini cara manualnya. Kalau teman-teman lebih pengen cara cepatnya menggunakan SPSS, tapi setidaknya teman-teman, saya katakan berulang-ulang, harus paham filosofi cara ngitungnya. Secara manual itu sejatinya seperti ini. Nah, demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini ada tugas lihat di LMS ya.